Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ahlan wa sahlan bikunna ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu terkait tentang pelajaran Al-Arabiyyah lil Mubtadi'at, bahasa Arab untuk pemula. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu tentang kata tunjuk jauh. Jadi kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya kita hanya fokus pada kata tunjuk dekat, baik itu hadza ataupun hadhihi, maka hari ini kita akan membahas tentang kata tunjuk jauh, yang itu ya artinya, yang mana jauh di dalam itu dalam bahasa Arab itu disebut atau zalika atau tilka. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, kembali kita murajaah pelajaran yang telah lalu. Baik, hayya bina nuraji'u ma sabaq. Mari kita murajaah pelajaran yang telah lalu. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Aryani Safitri, tafadhali. Nah, isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua. Apa itu? Muzakkar dan muannas. Nah, mudzakkar yaitu laki-laki, contohnya Muhammadun, Jamalun, Qalamun. Dan muannas perempuan, contohnya Aisyatu, Baqaratun, wa Sayyaratun. Nah, ahsan. Baik. Kemudian kita sudah membahas juga ismul isyarati lil qarib, kata tunjuk dekat. Yang mana kata tunjuk dekat, kalau untuk laki-laki ada kata tunjuknya, dan untuk kata tunjuk perempuan juga ada kata tunjuknya. Ummu Harun, untuk kata tunjuk dekat muzakkar apa? Haza. Kalau untuk muannas, Haji. nah, ahsan. Maka kata tunjuk untuk muzakkar adalah hadza. Contohnya hadza kitabun, ini adalah buku. Kalau muannas pakainya adalah hadhihi, ini ya, tapi untuk muannas misal hadhihi nafizatun. Baik. Kemudian ada ismul istifham. Baik, Maulida. Baik, Maulida. Nah, Ustaz. Isim istifham apabila untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal pakainya apa? Ma Ustaz. Ma. Mahada. Mahada. Nah, kalau untuk yang berakal memakainya apa? Man Ustaz. Man Ma. hada. Man hadihi. Nah, maksud. Baik. Nah, jadi ma itu menanyakan
untuk yang tidak berakal yang artinya apa? Misal, ma hadza kitabun. Atau man apabila untuk yang berakal yang diartikan siapa. Ya misal, man hadza mudarrisun. Bentar, ada yang lupa matikan mic-nya. Baik, kemudian kita murajaah ya pelajaran yang lalu sekaligus menghafal apa namanya mufradat atau kosakata yang telah lalu. Nah, Ana harapkan ketika menjawab ini semuanya tutup bukunya ya. Baik, kita mulai. Nah, misalnya nih kan Ana pertanyaannya, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, baik untuk tidak berakal atau berakal, dan kata tunjuk dekat atau untuk mudzakkar atau muannas berdasarkan gambar-gambar di bawah ini. Jadi disesuaikan. Misal ya untuk contohnya, ini kan gambar dokter. Maka kalau pertanyaan karena dia berakal pakainya adalah man. Ya, karena dia adalah mudzakkar maka pakainya hadza. Man hadza langsung dijawab hadza tabibun. Ya. Kalau dia ternyata muannas nanti pakainya hadhihi. Kalau ternyata dia tidak berakal pakainya ma. Baik. Ummu Abdillah, Mama Abdullah. Nggih, Ustad. Maaf Nah, baru. gambar kedua, Hadza kitun. kalau bertanya gimana? Ma hadza Hmm. hadza kitun. Nah, ahsan. Baik. Lanjut Rika. Rika. Ini gambar anak perempuan ya. Nah, Rika, nggak ada suaranya. Tafadhali, silakan. Itu gambar anak perempuan. Nah, Hadihi, hadihi anak perempuan. bintun. Nah, siapakah ini? Ini adalah anak perempuan. Oke. Selanjutnya, Rini Ummu Naura. Naura. Ustaz, mahada haz mahazihi haz, Ada untuk tunggu tunggu ya. Untuk tiga tadi hadhihi berarti ya. Man oh iya, hadhihi? Hadhihi ma bintun. hai Oke. haz Yang berikutnya. Nah, Rini Ummu Naura. mahaza haza baitun. Mhm. Artinya, Apa ini? Ini adalah rumah. baik. Nah, Masan. Selanjutnya Risna. Ustaz, Nah, ma hadhihi? Hadhihi syajaratun. artinya, Apa ini? Ini adalah sebuah pohon. nah, Masan. Baik. Ba'dahu rizki dia. Nah, rizki dia. Ya. Man haza gimana? Man haza ini man hazihi Mhm. perempuan ya. Ya. Man hazihi mohan mohan disatun ya. Nah, artinya apa? Siapa itu? Siapa ini ya? Ini Mhm. adalah seorang insinyur perempuan. Nah, Masan.
Tuntari, Sri reject. Naam Ustaz. Enggak. Nah, ini gambar istri ya. Man hazihi? Hazihi zaujatun. Mhm. Artinya, Oh, siapa ini? Ini adalah seorang istri. baik. Lazi ba'dahu ummu Adam. Ini gambar ayah ya. Ummu Adam. Naam Ustaz. Hmm. Padahal Man hadza zaujun. ini ayah. Oh, ayah. Hmm. Ya Allah. Naam Ustaz, afwan. Mhm. Man hadza abun. Siapa ini? Ini adalah ayah. Nah, ahsanti. Ummu Dehya. Man hajihi hajihi ma hajihi sa'atun. Artinya, Apa ini? Ini adalah jam. nah, ahsan. Ummu Hazim. Ummu Hazim ini baru ya? Oke. Mungkin kita skip aja ya. Ummu Nabil. Naam Ustaz. Ma hadza kalbun. Artinya, Apa ini? Ini adalah anjing. baik. Nah, ahsan. Selanjutnya, Ummu Zaid. Man haza hada haza mudarrisun. Makna, Siapa ini? Ini adalah seorang guru. nah, ahsan. Baik. Aryani Safitri. Nah, Man hadhihi mudarrisatun. Siapa ini? Ini guru perempuan. nah, ahsanti. Baik, lanjut. Ummu Harun. Nah, Ustaz, Hmm. ma haza babun. Langsung artikan. Apa ini? Ini adalah pintu. Baik, nah, ahsanti. Ulida. Man ummun ini jaddatun. Nah, Siapa ini? Ini adalah nenek. nah, ahsanti. Ummu Abdullah. Nah, Ustaz. Ma hadza misbahun. Misbahun. Apa ini? Ini adalah lampu. Nah, ahsanti. Rika. Ini saudara ya. Nah, Rika. Man hadza akhun. Nah, artinya. Siapa ini? Ini adalah saudara laki-laki. Nah, ahsanti. Baik. Rini. Ummu Naura. Man hazihi ummun. Nah, ahsanti. Siapa ini? Ini adalah ibu. Baik. Risna. Ustaz.
Ma hazihi darajatun. Nah, ahsanti. Apa ini? Ini adalah sepeda. Baik. Di ba'dahu Rizki dia. Ini gambar suami ya. Man haza zaujun. Siapa ini? Ini adalah seorang suami. Nah, ahsan. Tentari. Naam, Ustaz. Mahaza hazihi zaujatun. Zahrotun. Baik. Zahrotun. Apa ini? Ini adalah bunga. Nah, ahsanti. Baik, alladzi ba'dahu Ummu Adam. Ini gambar saudari ya. Nah, Ustaz. Man hadhihi ukhtun. Siapa ini? Ini adalah saudari. Nah, ahsanti. Ummu Dehya. Ini siswi ya. An hajihi walibatun. Nah, thalibatun. Baik, artinya Ini adalah siswi. nah, alladzi ba'dahu Ummu Nabil. Ini anak laki-laki. Man haza ibnun. Nah, artinya Siapa ini? Ini adalah seorang anak laki-laki. baik, Ummu Zaid. Itu sapu. Ma hazihi miknasatun lain. Nah, Miknasatun sahih. Iyalah. Nah, Apa ini? Ini adalah sapu. baik. Baik, Ba'da Ummu Zaid kembali ke atas lagi. Aryani Safitri. Nah, Ustaz. Man haza jaddun. Siapa ini? Ini kakek. Ini adalah kakek. Nah, baik, alladzi ba'dahu. Oh, tunggu. Oh, Ummu Kamil mau pindah halaqah ya. Baik, tafadhal Ummu Kamil. Ini siswa. Ma haza man haza talibun. Artinya, Siapa ini? Ini adalah seorang siswa. nah, maksud Mama Harun. Ini untuk tolong mujimah nah. Anak ke pondok nah jarang kena ora. Baik, Mentin Nah, tafadhal. Ustaz. Mhm. Ma haza kamisun. Ulang. Ma haza kamisun. Komisun. Jadi meme-nya yang panjang ya. Oh, Baik. ini. Makna. Apa ini? Ini adalah kemeja. Nah, maksud. Maulida lagi. Baik. Man hadza tabibatun. Siapa ini? Man hadhihi tabibatun. Siapa ini? Ini adalah dokter perempuan. Nah, maksud. Ba'dahu Ummu Abdullah. Nah, Ustaz.
Ma hadza bat battotun. Baik. Apa ini? Ini adalah bebek. Pakainya hadza atau hadhihi? Hadihi. Nah, berarti ma hadhihi itu ya. Apa nih? Ma hadihi battotun. Apa ini? Ini adalah bebek. Nah, maksud. Rika. Man hadza muhandisun. Apa ini? Ini adalah insinyur. Artinya apa tadi? Insinyur. Enggak, pertanyaannya tadi apa artinya? Man hadza, apa ini? Bukan apa. Siapa ini? Mhm. Ini Ini. adalah insinyur. Nah, masa. Baik. Rini Umunawra. Tunggu habis ya. Baik, sekarang nah jadi itu untuk murojaah mufradat yang telah lalu. Jadi ya yang mungkin masih nggak hafal silahkan dihafali lagi dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran baru yang mana pada pelajaran tadi kita hanya menggunakan hadza atau hadhihi yang artinya ini. Berarti ini hanya untuk kata tunjuk dekat. Bagaimana kalau yang ditunjuk itu tempatnya jauh? Ya, pakainya itu. Nah, itu dalam bahasa Arab apa? Kita ya. Ismul isyarati lil ba'idi. Kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh apabila itu untuk muzakkar pakainya zalika. Ya, contohnya zalika dikun. Itu adalah ayam jantan. Didik artinya ayam jantan. Kalau itu muannas yang ditunjuk, maka pakainya adalah tilka. Misal, tilka dajajatun. Itu adalah ayam betina. Ya, baik. Kita contohkan di sini. Baik, anak pengen tadi siapa tadi ya? Ini Aura. Ikra, baca. Ikroi. Naura. Baik. Kalau begitu Risna Hardianti. Nah, Ustaz. Ikroi. Ma zalika najmun. Apa Apa sih? itu? Itu adalah bintang. Nah, ingat najmun artinya bintang. Nah, ini mufradat baru ya. Baik. Rizki dia. Ikroi. Nah, zalika dikun. Apa itu? Itu adalah ayam jago. Nah, tuntri. Nah, Ustaz. Ma zalika apa nih tulisan? Komarun. 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 Apa itu? Itu bulan. Itu adalah bulan. Nah, Itu adalah bulan. baik. Sebelumnya, jadi walaupun ana berisi za itu pada zalika itu tidak panjang ya, karena untuk laptop ana sendiri nggak tahu yang mana baris panjangnya, tapi dibacanya mazalika, jadi za-nya dipanjangi dalam membacanya. Mazalika, zalika najmun. Ya, mazalika, zalika dikun. Hal ini sama dengan hadza. Ha itu juga dipanjangkan. Ma hadza kalbun masalah. Ya. Jadi za-nya dipanjangin ketika membaca. Nah, Ummu Adam iqra'i. Ma tilka baqaratun. Apa itu? Itu adalah sapi. Nah, di sini pakainya tilka
karena tapi adalah muannas. Jadi pakainya tilka. Jadi kalau muzakkar pakainya dzalika, kalau muannas berarti pakainya tilka. Baik. Deh ya. Ma tilka, tilka jazazatun. Apakah itu? Itu adalah ayam betina. Nah, Taib Nabil. Ma tilka, tilka baydotun. Apa itu? Itu adalah telur. Nah, jadi baydotun itu artinya telur. Baik, ini Anda beri waktu sekitar 1 atau 2 menit ya untuk menghafalkan 6 kosakata baru ini. 6. Baik. Nah, ya insya Allah sudah hafal ya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi untuk 6 kata ini kita memakainya adalah ma. Disebabkan karena semuanya adalah yang tidak berakal. Ya, jadi pakainya adalah ma. Sekarang kita pakai yang akal. Baik. Untuk Ummu Zaid mungkin karena kondisi kayaknya kurang fit gitu ya. Kita skip aja. Nggak apa-apa ya. Biar cukup mendengarkan saja. Baik. Ummu Amil. Iqra'i. Tafadhali. Naam, Ustaz. Man zalika? Zalika fallahun. Siapa itu? Itu adalah seorang petani. Nah, jadi itu falah artinya adalah petani. Nah, di sini pakainya man karena dia berakal. Pakainya zalika karena dia seorang muzakkar atau laki-laki ya, karena dia muzakkar. Baik. Aryani Safitri, tafadhali. Man zalika, zalika tajir. Siapa itu? Itu adalah seorang pedagang. Nah, jadi pedagang laki-laki itu tajir. Nah, jadi tajir itu bukan artinya kaya ya. Tajirun itu artinya pedagang. Baik. Lanjut Ummu Harun. Nah, Ummu Harun iqra'i. Man zalika, jalika ustad. Ustazun. Ustad. Siapa ini? Siapa itu? Itu ustad. Nah, itu adalah ustaz. Jadi pakai adalah ya mengartikan. Baik. Lizi ba'dahu maulida. Ustaz. Man tilka, tilka mumarridotun. Mumarridotun. Siapa itu? Itu adalah perawat. Nah, itu adalah seorang perawat.
atau suster ya, karena perempuan itu. Nah, di sini pakainya man pertama karena dia berakal, pakainya tilka karena dia adalah muannas. Baik. Ummu Abdullah. Nah, Ustaz. Man tilka tajirotun. Siapa itu? Itu adalah pedagang perempuan. Nah, jadi kalau perempuan yang berdagang itu disebut dengan tajiratun. Nah, maksud. Taib, Rika. Man tilka ustadzatun. Siapa itu? Itu adalah seorang ustazah. Nah, Santi. Nah, ini kosakata yang baru lagi ada 6 ya. Silakan anak kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit. Baik. Nah, sudah hafal ya. Sekarang baik, untuk selanjutnya Rini Ummu Naura. Kira-kira bagaimana pertanyaannya terus jawabannya. Nah, Ustaz. Bentar. Tilka dikun. Tilka. Jawabannya apa? Tilka dikun. Yakin? Tilka. Bukan dikun. Dikun itu ayam jantan. Ini gambarnya ayam betina. Oh, dajajatun. Nah. Oh. Nah, Ustaz. Aduh. Baik. Nah. Baik. Selanjutnya Risna yang di bawahnya. Man
tilka tilka mumarridatun. Siapa itu? Itu adalah seorang perawat. Nah, man tilka mumarridatun. Nah, dotun nya bisa perawat atau suster. Baik. Rizki dia yang nomor 3. Mazalika, Mazalika. zalika komarun. Zalika qamarun. Artinya, Apa itu? Itu adalah bulan. nah, maksud. Tapi diingat, taknya dibaca panjang ya. Zalika. Baik. Suntari. Nah, Ustaz. Man zalika, zalika tajirun, tajirun. Nah, man zalika Zalika tajirun. artinya, Siapa itu? Itu adalah seorang pedagang laki-laki. nah, maksud. Baik. Ummu Adam. Ustaz. Mhm. Umar lidotun, Man Nah, man baidotun ya. Telur baidotun. zalika falahun. Nah, man zalika Zalik zalik falahun. artinya, Siapa itu? Itu adalah petani. nah, lahun. Baik. Oh, Ummu Dahya akhir wahid terakhir. Ma tilka baydatun. Artinya, Apakah itu? Itu adalah telur. nah, maksud tilka baydatun. Baik. Nah, inilah ya pembahasan kita terkait tentang kata tunjuk jauh. Yang jelas kita tidak menambah banyak pelajaran, hanya menambah beberapa kosakata baru yang jumlahnya ada sekitar 12 ya. Maka seperti pelajaran yang lalu, PR bagi semuanya yang pemula, silahkan ini diisi yang titik-titik kosong. Ya, ini semuanya adalah kosakata baru yang baru saja kita ambil untuk pelajaran hari ini. Baik, sampai di sini ya untuk pemula. Apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada. Ya, maka kita cukupkan untuk yang pemula. Yang insya Allah sekarang kita akan memasuki pelajaran khusus bagi mereka yang untuk tingkat lanjutan. Bagi yang pemula silahkan live atau silahkan juga kalau mau tetap di di pelajaran untuk mendengarkan. Baik, Allah taala a'lam. Sekarang kita berpindah ke yang tingkat lanjut. Bukan, tadi sudah. Pembahasan kita hari ini adalah terkait tentang langkah-langkah menge'rab. Ya, langkah-langkah menge'rab. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu sebagaimana yang diketahui bersama ada berapa Ummu Kamil? Tafadhali. Ummu Kamil, kalimah dalam bahasa Arab berapa macam? Nah, Ustaz. Lupa Ustaz, afwan. Kata-kata dalam bahasa Arab ada 3. Ini isim Ustaz. Naam. Terus Isim. Apa lagi lah? apa lagi? Kata kerja, PL Ustaz. PL, naam, sahih. Dan terakhir Satunya apa lagi lah? al-harf.
Oh, inggih huruf. Ya, Inggih. isim, fi'il, huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga. Bisa isim yang biasa diartikan kata benda, al-fi'il kata kerja, dan harf itu adalah huruf. Walaupun kalau pengertian secara lebih detail itu ada pengertian secara khusus. Baik. Kemudian, apa kita bahas ini? Kita ingin memang i'rab ya. Baik, isim al-aslu fil asma'i annaha mu'rabah. Hukum asal untuk isim itu adalah mu'rabah. Ya, Rafika, makna mu'rabah di sini. Yang dapat berubah harokatnya, Ustaz. Nah, yang bisa berubah-berubah harakatnya. Jadi hukum asal untuk isim itu adalah bisa berubah baris akhirnya. Itu hukum asal untuk isim. Tapi disebutkan di sini wa ba'dul asma'i mabniyah. Namun sebagian isim itu hukumnya mabni. Baik, Rahmi, syarahi lana ma makna mabni. Isim yang mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, baik, nah Mas. Nah, berarti ketika kita katakan hukum asal untuk isim adalah mu'rab dan sebagian isim adalah mabni, maka yang kita hafal itu adalah yang mabninya saja, ya, adapun sisanya berarti dia mu'rab. Baik. Tsumma ba'da dzalik al-asma al-mabniyah, ya, isim-isim yang mabni, yang tidak bisa berubah baris akhirnya. Pertama adalah ad-dhamair. Baik. Nah, zikrina, afwan tadi zikrina. Sebutkan contoh untuk dhamair. Wahumahum. Nah, itu Wahumahum. untuk dhamir rafa. Coba dhamir nasab. Misalnya iyahu, nah itu dhamir nasab. Atau innahu, itu juga dhamir nasab. Nah, baik. Nah, jadi yang jelas semua dhamir kata ganti itu mabni, tidak bisa berubah baris akhirnya. Baik. Yang kedua adalah isim isyarah, asmaul isyarah, pemukamil. Sebutkan contoh untuk asmaul isyarah. Yang tadi Kak Ustadz. Tilka, zalika, Naam, hadza huwa. hadza, Jadi, hadhihi. naam itu semuanya adalah mabni. Nah, kecuali kalau itu untuk dua, hadzani atau hadzaini, anika atau inika. Nah, itu untuk itu para ulama ada yang menyatakan dia mu'rab dan bukan mabni. Baik. Zikrina lagi al-asma al-mausulah. Contohnya Alladzi, allati, alladzina, allai. naam, ahsanti. Nah, ini semuanya adalah isim mausul dan dia mabni, tidak bisa berubah baris akhirnya. Ya, adapun al-lazani, al-latani ini juga ada yang menyatakan dia mu'rab karena bisa berubah al-lazani dengan al-lazaini. Baik, kemudian Rafika, asmaul istifham. Contohnya Rafika. Man kayak gitu, Ustaz. Nah, asma isim atau kata tanya, man, ma, aina, mata. Nah, dan semua asmaul istifham itu adalah mabni, tidak bisa berubah baris akhirnya kecuali ayu, ayya, ayyi. Ya, baik. Lanjut, Rahmi, asmaul syart. Contohnya Aja Ustaz. asmaul syart, isim syarat. Tahu? Syarat. Lupa Ustaz. Baik. Contohnya misalnya, jadi dia sebagian seperti asmaul istifham, yang misalnya man jaa huwa kada.
ya. Atau ida itu juga ismu syart. Kemudian ya, ya seperti itu maksudnya. Baik. Kemudian ba'du zuruf, sebagian zuruf. Coba sih Ummu Kamil enggak ba'du zuruf yang itu mabni. Zorof ya kita zorof zaman atau zorof makan yang tidak bisa berubah baris akhirnya. Lupa Ustaz. Kemarin apa bahasa Arab? Amsi. Nah, amsi. Dia nggak bisa amsu wala amsa. Oh, amsi. Nah, jadi selalu dia barisnya kasrah. Oh. Baik. Begitu juga al-ana. Dia selalu mabni ala al-fathi. Baik. Lalu. Kemudian zikrina. Yang terakhir adalah al-adat al-murakkabah. Contohnya. Gimana itu, Ustaz? Afwan. Nah, berarti bilangan yang terkib. Ahada asyara. Salasata asyara. Sata asyara. Pokoknya dari 11 sampai 19 itu selalu mabni alal fathi. Ya, kedua bagiannya itu mabni alal fathi. Kecuali 12 itu kalau yang bagian pertama bisa berubah-ubah isna atau isnai. Baik. Ini adalah isim-isim yang mabni. Nah, adapun selain ini memang ada isim-isim mabni yang disebutkan oleh para ulama selain ini, cuman itu diperselisihkan oleh para ulama dan kita tidak perlu menyebutkannya. Baik. Kemudian al-af'al ada fi'il madhi. Nah, untuk di sini ada namanya hafizah. Baru nih. Iya, Ustaz. Hafizah hukum fi'il madhi. Madhi itu apakah mabni atau mu'rab? Mabni. Nah, kulluhu mabni wala mahalla lahu minal i'rab. Jadi kalau kita mengi'rab fi'il madhi itu selalu misalnya zahaba. Zahaba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu ya. Jadi mabni ala apa saja dia selalu la mahalla lahu minal i'rab. Jadi seluruh fi'il madhi dia dihukumi mabni. Lanjut Rafika. Fi'il mudhari. Mu'rab, Ustaz. Nah, hukum asal untuk ya mudhari itu adalah mu'rab. Namun ada sebagian juga yang mabni. Jadi ba'duhu mu'rab wa ba'duhu mabni. Jadi sebagian fi'il mudhari itu mu'rab dan sebagiannya juga mabni. Baik. Al-amr Rahmi. Nah, Ustaz. Mabni. Nah, kulluhu mabni wala mahalla lahu minal i'rab. Jadi madhi dan amr itu sama, keduanya tidak menempati tempat i'rab. Apa sih maksudnya la mahalla lahu minal i'rab? Maksudnya fi'il madhi atau fi'il amr itu tidak dihukumi dia menempati tempat rafa atau menempati tempat nasab atau menempati tempat jar atau menempati tempat jazm. Tidak ada tempatnya. Tapi kalau mudhari kan terkadang mudhari mansub, mudhari majzum, berarti dia menempati tempat i'rab. Baik, nah ini untuk af'al. Nah, kita ingin membahas fi'il mudhari. Al-aslu fil mudhari annahu mabni. Hukum asal untuk fi'il mudhari adalah mabni. Kecuali pada dua tempat. Baik. Zikrina. Hal ta'arifin? Nah, Ustaz al-aslu fil mudhari annahu mabniyun illa Afwan ini keliru. Al-aslu fil mudhari annahu mu'rab. Afwan sebentar. Tunggu ini kali. Salah. Al-aslu annahu mu'rab. Baik. Nah, sudah ketahuan. Baik,
Nah, al-aslu fil mudhari annahu mu'rab, artinya bisa berubah-ubah baris akhirnya. Kecuali dua keadaan atau dua tempat. Pertama adalah idza tasala bihi nunun niswah. Kalau bersambung dengannya nun niswah, maka dia mabni ala sukun. Yadribna contohnya. Maka fi'il mudhari di sini adalah mabni ala as-sukun. Dan yang kedua adalah idza tasala bihi nunut taukid mubasyaratan, yaitu yang bersambung langsung dengan nun taukid. Misalnya la adribanna, maka dia mabni alal fathi. Jadi fi'il mudhari selain dari dua tempat ini, maka dia dihukumi sebagai mu'rab. Baik. Nah, adapun huruf, jadi kan kita sudah bahas isim, sudah bahas fi'il. Kalau huruf itu kulluhum mabni. Jadi semua huruf itu mabni wala mahalla lahu minal i'rab. Pokoknya huruf apa saja kita dapati, kita hukumi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, baik. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sih cara meng-i'rab. Baik, afwan. Ya, pertama kita membahas tentang bagaimana cara meng-i'rab isim mu'rab yang bisa berubah-berubah akhirnya. Nah, isim mu'rab ini bisa ada dua kemungkinan juga. Alamatnya adalah alamat asliyah. Alamat asliyah berarti ketika rafa dia dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah, ketika jazam berarti dia sukun. Hanya saja kalau isim kan nggak ada jazam ya. Baik, cara ma'irabnya adalah kita sebutkan dulu maudhi'uhu fil i'rab. Posisinya di dalam kalimat itu sebagai apa? Apakah sebagai mubtada, fa'il, naibul fa'il, atau maf'ul bih. Jadi kita sebutkan dulu, misalnya fa'ilun. Kemudian hukumnya apa? Marfu'kah atau mansubkah, majrurkah? Ya, misalnya fa'ilun marfu'an. Kemudian baru disebutkan wa alamatu i'rabihi, ya wa alamatu raf'ihi kalau dia marfu', wa alamatu nasbihi kalau dia nasab, wa alamatu jarrihi kalau dia majrur, ya. Misal, Ja'a Muhammadun. Kita ingin membahas Muhammadnya. Maka Muhammad kita sebutkan dulu posisinya yaitu sebagai fa'ilun. Hukumnya marfu'un. Alamat i'rabnya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Boleh kita katakan ala akhirih, boleh juga fi akhirih, la ba'sa bihi insyaallah. Jadi disebutkan model i'rabnya di situ adalah fa'il, hukumnya adalah marfu. Kemudian kita sebutkan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dan ini lebih ana utamakan daripada kita katakan fa'ilun marfu'un bidhammah gitu ya. Sebutkan saja wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri atau fi akhirih. Baik, ini kita kait apabila alamatnya alamat asli ya. Ya, karena di sini rafa dan alamatnya dhammah, maka tidak perlu kita memberikan alasan. Sekarang kalau ternyata alamatnya adalah alamat fara'i ya. Contohnya, maka untuk ma'irabnya pertama kita sebutkan maudhi'nya fil i'rab sebagai apa? Fa'il kah, maf'ul kah, dan seterusnya. Kemudian hukmuhu marfu kah, mansub kah, atau majrur kah. Kemudian alamatu i'rabihi apa misalnya kita sebutkan alamatnya. Kemudian niyabatan atau ya namin niyabatan anin madza. Kalau misalnya dia marfu berarti niyabatan anid dhammah. Kalau nasab berarti niyabatan anil fathah. Kalau majrur berarti niyabatan anil kasrah. Kemudian disebutkan li'annahu, sebabnya kenapa dia tidak beralamat alamat asliyah. Ya, contohnya di sini. Ja'a rajulani. Nah, kita ingin ma'irab rajulani. Maka rajulani adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun. Ya. Berarti itu maudhi' fil i'rab fa'il, hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi alamatnya alif. Nah, alif ini bukan alamat asli ya, tapi alamat far'iyah. Maka kita sebutkan wa alamatu raf'ihi alifun niyabatan 'anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah karena alamat aslinya adalah dhammah. Sebabnya apa? Li'annahu musanna. Nah, jadi kalau alamatnya adalah alamat far'iyah, itu lebih baik disebutkan alasannya karena dia adalah
musanna. Nah, ini cara mengi'rab isim mu'rab baik dengan alamat asliyah maupun alamat far'iyah. Bagaimana kita mengi'rab isim yang mabni? Maka caranya adalah pertama sebutkan naw' isim, jenis isimnya apa, kemudian mabninya ala apa, apakah mabni alal fathi, alal kasri, ala ad-dhammi atau ala sukun, ya. Kemudian dia menempati tempat apa? Apakah menempati fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Kemudian maudi'uhu fil i'rab. Misalnya fi mahali raf'in mubtada'un sebagai mubtada, fi mahali nasbin munada misalnya. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi dan seterusnya. Baik. Kita contohkan hadza kitabun. Maka hadza itu ada nau isimnya adalah ismu isyaratin. Mabniun ala sukun karena akhirnya alif dan alif itu sukun. Fi mahalli raf'in dia menempati tempat rafa. Ya, mubtadaun ya sebagai mubtada. Nah, jadi nau isim mabni ala apa, fi mahalli apa dan tempatnya menempati dan dia sebagai apa di dalam masalah i'rab. Baik, ini secara ringkas ya, walaupun nanti ada detail-detailnya itu perlu pembahasan khusus terkait masalah ini. Baik. Nah, kemarin kan anak kasih ada wajib gitu ya. Ya, dan sebagian alhamdulillah sudah bisa menjawab dengan betul. Sebagian masih ada yang keliru, maka kita jawab sama-sama aja ya. Baik. Kita mulai dari apa ya? Zikrin aja dari awal. Tafadhali daraba kaifa i'rabuhu? Doroba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, jadi daraba itu fi'lun madin. Jadi lebih baik dinakirahkan saja ya, bukan al-fi'lu al-madhi gitu. Tapi fi'lun madin. Nah, jadi pakai dua kasrah karena dia isim mangkos. Fi'lun madin mabniyun ala al-fathi karena ba-nya fathah. Al-fathi. Baik, dan kita katakan tadi fi'il madhi semuanya mabni dan dia la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak menempati posisi rafa, nasab, wala jar, wala jazam. Baik. Lanjut. Hafizah. Khalidun. Fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahira ala akhiri. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri. Nah, ahsanti. Baik, Zaidan. Mila. Naam Ustaz. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Nah, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala atau fi yang ke bawah fi akhiri. Nah, jadi ini gampang insya Allah. Baik, lanjut ke contoh kedua. Sulha. Raja. Raja'a fi'lu madin mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, jadi fi'lun madin.
Ya. Jadi ini man'ut bentuknya. Fi'lun madin. Baik. Mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Baik, Nam Hasan. Rafika, Talibani. طالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. Nah, baik. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Sini boleh kita katakan al-alif pakai ma'rifah. Bagaimana boleh juga kita katakan alamatu raf'ihi alifun nakirah, tidak masalah. Ya. Nah, alifun berarti niabatan anil fathati. Afwan, anil dhammati. Kenapa? Karena alamat asli ya untuk rafa adalah dhammah. Wa alamatu raf'ihi alifun niyabatan anid dhammati li'annahu musannan. Baik. Ladzi ba'dahu rahmi min. Harfu jarrin la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Jadi bisa kita katakan harfu jarrin. Baik. Mabni dulu ya. Mabni ala apa? Dia mabninya ala as-sukun. Dia selalu sukun. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Mata zikrina. Makkah ismu majrurin bimin wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun li'annahu mamnu'un minas sarf. Baik. Mata. Nah, jadi bukan ismu majrurin, ismun majrurun ya. Makanya naut ismun majrurun. Bi dengan apa dia majrurnya? Enggak apa-apa kita tulis bi min, berarti dengan min. Taib. Wa alamatu jarrihi fathatun. Oleh fathatun zahira atau fathatun saja. Fathatun niyabatan anil kasrah. Kan majrur itu alamat aslinya adalah kasrah. Anil kasri. Niyabatan anil kasrati afwan. Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Baik. Nah, sebenarnya untuk jar dan majrur ini itu mereka menempati posisi yang lain, ya bisa dikatakan dia sebagai hal. Hanya ini pelajarannya mungkin tingkat tinggi ya, jadi Anda skip saja dulu pembahasan masalah itu. Ya nanti semoga nanti ada kesempatan bagi kita untuk mempelajarinya lebih lanjut. Baik, yang jelas raja'a berarti fi'il madhi. Fi'ilun madin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun niyabatan anid dhammati li'annahu musanna min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Maka ismun majrurun afwan. Ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi fathatun niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Baik. Lanjut setelah itu dizikrina hafizah at-tullabu. Naam. At-tullabu fa'il marfu'un. Nah, jadi yang namanya fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Di sini nggak ada fi'il. Belum didahului fi'il. Berarti Isim marfu'. nah, isim yang terletak di awal kalimat disebut apa?
Mubtada. Nah, coba mubtadaun. Terus mubtada Mubtada'un marfu'un wa alamatu. wa alamatu raf'ihi dhammah. Naam, dhammatun zahiratun Zahiratun ala ala atau fi akhirih. Nah, hasan. Baik. Wah, ingin terlalu besar enggak? Baik. Kemudian Mila. Zahabu. Naam Ustaz. Zahabu fi'lun madin mabniun 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah muttasilun mabniun 'ala sukun Terus fi mahalli raf'i fa'il. baik. Ya, baik zahabu dulu ya. Jadi kita antara zahabu dengan wawunya. Kalau zahabu berarti fi'lun madin mabniyun. Jadi zahabu itu dua kata ya. Zahab dengan waw. Kalau zahabunya berarti fi'lun madin mabniyun ala dhammi karena dia dhammah. Kenapa dia mabni ala dhammah? Litisalihi karena dia bersambung dengan waw al-jamaah. Jamaah. Baik. Adapun wawawul jamaah, nah ini di Arab tersendiri. Wawawul jamaati dia domir, domirun, muttasilun. Ya, domir yang bersambung mabniyun ala as-sukun. Ya, mabniyun ala sukun fi mahalli dia menempati tempat raf'in, menempati tempat raf'in fa'ilun, kedudukannya sebagai fa'il. Sudah? Nah, kan tadi tulab itu mubtada. Mana khabarnya? Nah, wal jumlatu gitu tambahnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Ya berarti zahabu tadi fi mahalli rafa'in khabar. Khabarul mubtada. Nah, ini khabarnya khabar jumlah yaitu fi'il dan fa'il. Oke. Sulha. Lah. Ila harful jar mabni ala sukun. Harfu jarrin mabniyun ala as-sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Baik. Sama tadi untuk zahaba kan fi'il madhi ini. Fi'lan madhin mabniun ala dhammi litisalihi wa wal jamaah. Ya. Bisa ditambahi la mahalla lahu minal i'rab. Itu juga tidak masalah insyaallah. Baik. Tadi sulha ya. Rafika, Mustashfa, kira-kira tahu nggak bagaimana i'rab? Rafika? Masih itu Ustaz. Masih itu al-i'rabnya. Rahmi? Nah, Ustaz. Coba. Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Baik. Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Nah, kalau ini boleh sampai situ, cuman kalau lebih jangannya lagi kasratun muqaddaratun alal alif. Ini kan mustashfa itu akhirnya adalah alif. Alal alifi. Mana min zuhuriha, yani zuhuril kasrah at-ta'adzur. Nah, kita sudah bahas penghalang-penghalang zuhurnya i'rab. Itu ada 3, bisa ta'adzur, as-siqal atau munasabah.
Baik, ya, yang jelas tidak mengapa ya. Yang penting untuk tahapan ma'arab ini memang perlu tahapannya supaya mudah dimengerti. Tapi ini perlu banyak latihan. Jadi supaya bisa lancar ma'arab tuh kita harus banyak latihan. Ya mungkin nanti Anda sebutkan berbagai macam contoh soal biar nanti bisa dijawab bersama. Ini Ana belum sempat mencarikan kalimat-kalimatnya untuk di Arab. Baik, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Ana persilahkan. Udah? Baik, untuk PR nanti Ana kirim ke grup khusus insya Allah. Nanti silahkan dijawab dan Ana akan kirimkan juga beberapa contoh Rama Arab yang Ana ambil dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang ketiga insya Allah. Baik, mungkin ini saja pelajaran kita hari ini ya. Memang masalah Arab ini adalah masalah yang pelik ya. Nanti mungkin kita akan mungkin pertemuan yang akan datang masih membahas Arab. Baru setelah itu kita akan kembali membahas tentang masalah sorf yang mana itu yang lebih jarang dipelajari di mana-mana. Yang sering dipelajari itu adalah masalah nahu. Sementara kaidah-kaidah sorf itu jarang dipelajari. Ya, fokus untuk sorf itu hanya pada tasrifan. Sementara kaidah-kaidahnya jarang dibahas seperti qawaid al-ibdal, qawaid i'lal, qawaid isnadil af'al ila dhamair. Nah, itu perlu pembahasan khusus ya dan itu lumayan rumit. Nah, itu akan lebih kita fokuskan pembelajaran kita insyaallah taala walaupun kita tetap saja membahas tentang nahwu insyaallah. Baik, inilah yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, tentunya Ana banyak salah dan khilaf. Ya, Ana mohon maaf. Salah sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.